Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita tadi sudah dengar kan, kami ada Prita Zega ya, melihat bagaimana sih respon masyarakat soal pejabat-pejabat yang flexing. Senada dengan apa yang disampaikan oleh Mas Nova tadi di media sosial. Nah, tapi kalau misalnya netizen nih Mas di media sosial, mereka tuh pengennya siapa melakukan apa setelah ada isu-isu pejabat flexing itu. Ya, terutama pada para penegak hukum ya. Dan institusi yang dilapori itu. Pengawasan internal untuk institusi yang dilapor itu ya, untuk Kemenkeu misalkan, itu kan dipertanyakan betul pengawasan internalnya kayak gimana sih. Selain Kemenkeu juga ada kehakiman, ada BP pertanahan dan seterusnya. Pengawasan internal kayak gimana. Selain itu tentu saja penegak hukum. Kalau kita tahu ada pejabat yang flexing dan ini mencurigakan karena tidak sesuai dengan profilnya, kemana harusnya ini disalurkan? Ke kepolisian kah, ke KPK kah, kemana? Ya. Itu masih belum jelas tuh, karena yang bisa melakukan sesuatu adalah ya bukan netizen gitu kan. Tapi cukup banyak nggak netizen yang juga akhirnya berkomentar, kemudian juga mention lembaga terkait begitu, atau hanya berkomentar saja, tidak ada mention ke mungkin ke Kementerian Keuangan kah dan lain sebagainya. KPK terutama itu jadi yang pertama, jadi yang didahulukan ya. KPK itu paling banyak di-mention. Setelah itu baru kementerian atau lembaga-lembaga yang terkaitnya. Dan ini saya kira ini bagus ya, dalam artian publik punya agenda, pengen pemerintahannya lebih baik lagi. Mereka menyuarakan ini disambut saya kira dan dimatangkan oleh media dengan berbagai macam liputannya. Lalu pemerintah, KPK setidaknya menjawab ini. Jadi dorongan kita agar bersih-bersih di pemerintahan itu terus dilakukan itu bersambut gitu. Kalau ini nggak sendirian gitu ngomongnya, nggak bertepuk sebelah tangan. Dan palingannya pada saat ini adalah ASN yang kita sasarkan ya, yang netizen sasar seperti itu. Nah, Mas, dari sekian banyak tadi berapa percakapannya sampai 100.000 ya percakapan? Akunnya udah banyak banget gitu ya. Nah, akun-akun yang disasar ini sama si netizen katakanlah dengan institusi pemerintah ya, Kementerian Keuangan, KPK, kemudian apa lagi? Mungkin kejaksaan gitu, polisian pertanahan, gitu. polisian ya. Nah, respon dari akun-akun pemerintah ini bagaimana Mas? Dilihat ya dari kacamata si netizen lah kira-kira. Rata-rata sih kurang puas ya. Oke. Rata-rata kurang puas. Karena itu tadi kanalnya masih belum jelas kemana mereka harus menyampaikan protesnya atau laporannya ini. Yang kedua, setelah dilaporkan, lalu apa setelah itu? Masih menunggu, kan nggak jelas juga tuh. Apa setelah itu? Feedbacknya itu yang masih belum jelas ya. Mas Nova, tapi kalau data yang dimiliki cukup banyak nggak sih netizen yang akhirnya juga mengeluhkan pengalaman pribadinya terkait kekecewaan terhadap flexing? Contoh misalnya kemarin ada yang membawa piala menang di luar negeri, nyampe sini dipajakin. Contoh-contoh seperti itu cukup banyak nggak akhirnya keluar di media sosial? Ini banyak yang curhat nggak? Curhat juga nggak begitu? Bukan banyak lagi Mbak, itu isinya itu curhat semua. Selain marah-marah juga curhat semua. Ya. Dan karena kasus seperti ini kan nggak 1 kali 2 kali ini, tapi sudah terakumulatif beberapa tahun gitu ya. Tidak hanya di cukai, di pabean, tapi juga di pajak, tapi juga di pengadilan gitu, di pengadilan, di kejaksaan, di polisi. Bahkan kalau ya katakanlah beberapa bulan ini memang polisi sedang mendapat sorotan. Ketika kasus Sambo, semua orang bilang kalau berhubungan polisi siap-siap dari kehilangan dari kehilangan ayam menjadi kehilangan sapi kan kayak gitu. Itu semuanya berbicara tentang ini, tentang pengawasan internal, tentang bagaimana mereka bisa punya harta yang sedemikian besar itu, padahal profilnya tidak cocok. Dan kemana kita harus tokoh-tokoh atau akun-akun yang tanpa mention gitu, karena kita nanti juga kan perlu izin dan lain sebagainya, tapi tanpa mention akun-akun yang seperti apa yang sebenarnya sangat rajin dan concern begitu ya, atau tokoh-tokoh siapa saja yang benar-benar punya concern soal flexing ini Mas?
Kalau dari pemerintahan, saya kira belakangan ini masih KPK dan Pak Mahfud ya. Mahfud ya. Tapi kalau dari akun-akunnya, em, kebanyakan influencer, lalu selain itu juga tokoh publik. Kemarin Mbak Alisa Wahid itu bicara juga tentang bagaimana Iya, perlakuan cerita di imigrasi waktu itu ya, di di bea imigrasinya cukai gitu. Dan itu kan kemudian ngebuka kotak bahwa pungli itu hal yang bukan bisa dikatakan wajar dilakukan di bandara gitu, terutama terhadap WNI, terhadap pekerja migran di Indonesia, pekerja migran yang baru pulang kayak gitu. Itu banyak sekali, Mas. Selain itu juga tentu adalah akun-akun publik biasa ya, orang-orang biasa yang baik menyembunyikan namanya dengan nama-nama Samaran gitu nama-nama ya. samaran, nama-nama anonim gitu, maupun yang dengan lugas menegaskan ini nama saya, seperti itu. Jadi nggak Mas. sendirian. Ya. Cukup banyak nggak netizen yang akhirnya membandingkan dalam kepemimpinan ini, akhirnya ada perbedaan-perbedaan atau perbandingan dari netizen nggak? Kalau ke arah sana ada, tapi volumenya tidak terlalu tinggi. Oke. Volumenya tidak terlalu tinggi. Lebih banyak itu ya, koreksi. Ini harus, kalau seperti ini, gimana sih sebenarnya pemerintah bisa nggak sih mereka mengawasi pejabat-pejabatnya, ASN-ASN-nya di tengah, karena flexing itu Mas, selain menyakitkan yang melihat ya, juga yang mendengar juga sakit. Di tengah susahnya kita mencari minyak, di tengah susah harga menjelang lebaran ini, menjelang puasa yang ini. tidak punya pekerjaan. Nah itu dia, orang-orang flexing, gimana gitu. Iya, betul, paham, oke. Apalagi misalnya soal flexing ya hati-hati ya, kalau misalnya ujung-ujungnya nanti dipanggil KPK untuk klarifikasi. Kemudian kemarin yang flexing ujung-ujungnya disebut crazy rate, ternyata nipu. Nah, iya. jadi hati-hati lah kalau misalnya kita melihat informasi seperti itu. Oke, sekali lagi Mas Nova terima kasih ya. Terima kasih sudah banyak, hadir Mas. sama kami Terima pagi kasih. hari ini.